Ya, Bapak Ibu, waktu sudah menunjukkan pukul 7, semoga waktu kita sama semua, 19.00 tepat. Artinya kita akan memulai PRT kita. Selamat malam untuk Bapak Ibu semua yang baru saja bergabung. Ada beberapa, saya agak kehilangan tracknya. Baik, kita akan memulai ya PRT kita pada kesempatan malam hari ini. Kita akan mulai dengan mengangkat sebuah pujian pembuka, yaitu NKB 104 berjudul Apinya Berkobar Dalam Hatiku. NKB 104, Apinya Berkobar Dalam Hatiku. Kita akan angkat sebagai pujian pembuka. Apinya berkobar dalam hatiku, ku kira karena Yesus yang memberi. Dihangatkan jiwaku, tak perlu ku mengeluh, darahnya membasuh diriku bersih. Apinya terang, jiwaku senang, muliakanlah Tuhanku. Haleluya bergema, Yesus Raja yang benar, apinya berkobar dalam hatiku. Apinya berkobar dalam hatiku, gembira hatiku selamanya. Bersaksi berseru, Yesus Juru Selamatku, karena ku berpegang pada janjinya. Apinya terang, jiwaku senang, muliakanlah Tuhanku. Haleluya bergema, Yesus Raja yang benar, apinya berkobar dalam hatiku. Apinya berkobar dalam hatiku, jiwaku selamat karena kuasanya. Nyala kasih dalamku, menyalakan seteru, Roh memimpin hidupku seluruhnya. Apinya terang, jiwaku senang, muliakanlah Tuhanku. Haleluya bergemar, Yesus Raja yang benar, apinya berkobar dalam hatiku. Ya, untuk mengawali kegiatan kita di dalam doa, saya minta tolong dengan hormat Ibu Lasmi untuk mengawali di dalam doa. Mohon mic-nya dinyalain dulu, Bu. Bu. Ya, mic-nya dinyalakan dulu. Belum nyala soalnya. Ya, udah Pak? Ya, masuk. Sudah masuk, Bu. Silakan, Bu. Oh ya, udah masuk. Bapak Ibu semuanya, mari kita berdoa sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, yang kami sembah di dalam Tuhan kami Kristus Yesus, pada petang hari ini ya Tuhan, kami bersama-sama datang ke hadirat-Mu. Kami mengucap puji syukur dan terima kasih, di mana Tuhan memelihara kami sepanjang hari kami hingga petang hari ini. Kami boleh berkumpul meskipun dibedakan dengan jarak ya Tuhan, tapi kami disatukan oleh kasih Tuhan akan mendengarkan firman Tuhan. Oleh karena itu ya Tuhan, berkati kami semuanya sehingga kami boleh mendengarkan firman Tuhan seturut dengan kehendak-Mu. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur juga atas kesempatan ini ya Tuhan, dan kiranya
Tuhan memberkati sarana-sarana yang kami pakai sehingga kami boleh merenungkan firman Tuhan itu dengan baik. Kami berdoa juga buat Pak Samuel yang akan menyampaikan firman-Mu. Tuhan urapi, Tuhan berkati sehingga apa yang disampaikan seturut dengan kehendak Tuhan. Kami menyerahkan jalannya renungan ini dari awal, pertengahan, sehingga akhirnya. Inilah doa kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Kristus Yesus kami telah berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Bu Lasmi. Amin. Baik Bapak Ibu, kita akan bersama membuka Alkitab kita di mana pembacaan kita diambil dari Galatia 6 ayat 7 sampai dengan 16. Galatia 6 ayat 7 sampai dengan 16. Kita akan mendengarkan pembacaannya. Galatia 6 ayat 7 sampai dengan 16. Demikian bunyi firman Tuhan. Jangan sesaat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Lihatlah bagaimana besarnya huruf-huruf yang kutulis kepadamu dengan tanganku sendiri. Mereka yang secara lahiriah suka menonjolkan diri. Mereka lah yang berusaha memaksa kamu untuk bersunat, hanya dengan maksud supaya mereka tidak dianiaya karena salib Kristus. Sebab mereka yang menyunatkan dirinya pun tidak memelihara hukum Taurat, tetapi mereka menghendaki supaya kamu menyunatkan diri, agar mereka dapat bermegah atas keadaanmu yang lahiriah. Tetapi aku sekali-kali tidak mau bermegah, selain dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab olehnya dunia telah disalibkan bagiku, dan aku bagi dunia. Sebab bersunat atau tidak bersunat tidak ada artinya, tetapi menjadi ciptaan baru, itulah yang ada artinya. Dan semua orang yang memberi dirinya dipimpin oleh patokan ini, turunlah kiranya damai sejahtera dan rahmat atas mereka dan atas Israel milik Allah. Demikian pembacaan Alkitab kita. Yang berbahagia ialah setiap kita yang tidak hanya membaca, namun juga merenungkan firman Tuhan dalam hidup kita sehari-hari. Bapak Ibu, pernah mendengar berita hoax? Ada yang pernah mendengar berita hoax? Pernah ya? Saya pikir hampir Sering, Pak. sering ya Bu ya. Berita hoax ya. Saya pikir kita semua yang hidup pada zaman sekarang, bahkan dari zaman dulu, tidak terlepas dari berita-berita yang hoax atau berita-berita bohong, kita katakan demikian. Ya. Berita-berita yang menyesatkan, ya. Berita-berita yang tidak tidak oke lah intinya gitu. Dulu mungkin kita ini sedikit flashback ya, sedikit kita mengingat ke zaman dulu. Saya memang belum lahir pada saat peristiwa itu terjadi. Dulu mungkin Bapak Ibu pernah mendengar ada
bayi janin di dalam kandungan itu yang bisa melafalkan sesuatu begitu ya, katakanlah demikian. Itu mungkin zaman dulu banget gitu ya. Setelah ditelusuri ternyata di si ibunya itu di belakang ada, zaman itu masih namanya Walkman gitu ya, tape recorder ya. Sebuah pemutar kaset yang kecil gitu ya. Zaman itu sekitar 70 tahun 80-an. Atau juga pernah kita mendengar gitu ya berita bohong tentang apa? Yang paling menggemparkan dulu itu kayaknya di daerah Bogor itu pernah kejadian di daerah Puncak. Ada berita ya bahwa Mesias akan datang di tempatnya di sini jam sekian gitu ya. Berkumpullah mereka di villa itu gitu ya, udah menjual segala harta benda mereka. Mereka menunggu di momen itu gitu ya. Ternyata yang datang bukan Mesias, Bapak Ibu. Yang datang adalah polisi datang ke sana gitu ya. Ternyata mereka telah ditipu. Nah, tentu Bapak Ibu, informasi-informasi seperti ini adalah informasi-informasi yang bisa menyesatkan kita, membuat kita menjadi tersesat. Dan terkadang ada kalanya juga kita percaya dengan informasi itu sehingga kita menyebarkan ya, informasi-informasi yang bisa jadi belum tentu terbukti kebenarannya. Nah, ini juga Bapak Ibu yang terjadi di dalam kehidupan jemaat di Galatia. Jemaat Galatia, Bapak Ibu kalau kita mengingat gitu ya, bahwa jemaat di Galatia itu adalah jemaat yang beragam. Di dalam kehidupan berjemaat di sana ada sebuah pengajaran yang berkembang. Pengajarannya itu adalah pengajaran yang menekankan bahwa kalau mereka sudah menjadi pengikut Kristus, mereka baru bisa dibenarkan atau baru sah ketika mereka mengikuti hukum Taurat. Salah satunya adalah harus disunat. Nah, itu menjadi sesuatu yang sangat heboh di dalam jemaat Galatia. Mereka yang menyebarkan ajaran ini adalah guru-guru yang bisa dikatakan guru-guru palsu. Ini hidup di dalam kehidupan jemaat, dan berpengaruh. Dan sebagai pengampu yang pada saat itu melayani di jemaat ini, Paulus menuliskan surat kepada jemaat di Galatia. Sapaannya yang menyatakan bahwa jangan sesat, jangan menimbulkan atau mengabarkan sesuatu yang menyesatkan orang. Karena apa? Karena berita yang kecil tadi yang mengatakan bahwa kalau kita sudah menjadi pengikut Kristus, kalau lebih sah itu kita harus disunat dan mengikuti hukum Taurat, itu kan sesuatu yang istilahnya itu spesifik mengarahkan orang ke orang Yahudi. Nah, ini tidak benar gitu. Ketika kita menjadi pengikut Kristus, kita itu sudah dibenarkan. Sunat itu bukan sesuatu yang menyelamatkan kita. Keselamatan kita ada di dalam Yesus Kristus. Pengajaran ini begitu menggoncang kehidupan jemaat di Galatia. Nah, di dalam bagian ini, Paulus menghimbau kepada jemaat di Galatia untuk tidak tersesat dan tidak menyesatkan orang lain. Ya. Dikatakan begini, di dalam ayatnya yang ke-7, Paulus dengan tegas mengatakan, jangan sesat. Ya. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituai. Sebuah pesan pengajaran yang sangat jelas di sini. Sangat jelas menekankan bahwa apa yang terjadi di dalam kehidupan jemaat, konsep yang tadi tentang bahwa kalau kita walaupun kita sudah menjadi pengikut Kristus, supaya kita selamat kita harus disunat mengikuti hukum Taurat, itu adalah sesuatu yang sesat. Jangan kita dipermainkan oleh itu, dan yang kedua adalah jangan kita ketika mendengarkan sesuatu yang sesat itu kita menyebarkan lagi ke orang lain.
Kenapa? Ketika kita menyesatkan orang lain, maka apa yang ditabur orang itu yang akan dituainya. Sesuatu hal yang tidak baik. Tentu referensi ini banyak, Bapak Ibu. Kalau kita mengingat, ini adalah konsep tabur tuai yang benar-benar diusung di dalam kehidupan orang Yahudi. Nah, ini dalam bagian ini Paulus menekankan dengan tegas, jangan kita menjadi sesat ketika kita mendengar pengajaran dari luar, dan kalau kita nggak yakin akan pengajaran itu, jangan kita menyebarkan. Jangan kita menjadi sesat dan jangan kita menjadi penyesat untuk orang lain. Karena apa? Karena kita adalah orang-orang yang diperlengkapi oleh Tuhan untuk membawa orang ke dalam kebenaran. Bukan orang-orang yang menyesatkan. Di dalam bagian inilah Paulus menegaskan betapa pentingnya kita untuk hidup tidak sesat dan tidak menyesatkan orang lain. Ayat 10 bahkan dikatakan, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang. Tetapi terutama kepada kawan-kawan kita. Kenapa di sini Paulus menekankan soal kawan-kawan kita yang seiman? Bukan tanpa alasan, Bapak Ibu. Karena apa? Karena dalam konteks ini berbuat baik yang Paulus maksud adalah menuntun orang ke dalam kebenaran. Kalau yang namanya menuntun berarti ini adalah sebuah kerja bersama. Orang yang dituntun harus mau dituntun. Dan orang yang menuntun harus mau menuntun orang yang dituntunnya itu. Bukan satu pihak saja. Kalau misalnya kita orang yang ditarik itu tidak mau dituntun, ya nggak akan oke juga. Karena tidak resiprokal, tidak timbal balik. Nah, di dalam bagian itu, Paulus menekankan betul kenapa kepada kawan-kawan seiman, karena kawan-kawan seiman itu harus saling menolong satu dengan yang lain, harus saling menopang satu dengan yang lain, dan harus saling menuntun satu dengan yang lain. Sebab sekalipun mereka adalah kawan-kawan seiman, tapi sebagai manusia masih punya kesempatan atau bahkan masih punya peluang untuk keikut ke arah-arah yang kurang baik. Makanya di dalam bagian ini Paulus menekankan betul makna persekutuan yang saling menguatkan satu dengan yang lain, membawa orang kepada kebenaran, membawa orang bukan kepada kesesatan tetapi kepada kebenaran. Kehidupan yang seharusnya dijalani oleh umat adalah kehidupan yang harusnya tidak bermegah karena kehidupan kita. Dalam bagian selanjutnya di ayat 11 sampai dengan 16, Paulus menekankan betul bahwa hidup yang benar adalah tidak bermegah selain dalam salib Tuhan kita, Yesus Kristus. Karena salib itu adalah sesuatu yang menjadi lambang keselamatan kita. Kita selamat bukan karena disunat, mengikuti hukum Taurat, atau karena apa, tetapi kita selamat hanya karena kasih Tuhan saja yang memungkinkan kita untuk bermegah di dalam salib Tuhan kita, Yesus Kristus. Nah, Bapak Ibu, inilah yang diungkapkan Paulus juga kepada kita di hari ini. Khususnya sebagai umat yang hidup di dalam dunia yang serba cepat. Dunia yang informasinya sangat banyak. Dan membuat kita kadang-kadang tidak memiliki waktu lagi untuk memilah dan memilih mana yang benar, mana yang tidak benar. Mana yang tepat, mana yang tidak tepat. Melalui bagian ini Paulus mengingatkan kepada kita untuk apa? Untuk tidak sesat dan juga tidak menjadi penyesat. Memeriksa segala sesuatu yang kita dengar. Menguji segala sesuatu yang kita dengar.
Dalam bagian ini Paulus mengingatkan betul kepada kita untuk tidak menjadi penyesat. Kalau kita tidak yakin, maka kita harus cek dulu kebenarannya. Jangan kita menyebarkan sesuatu yang kita sendiri juga tidak yakin kebenarannya seperti apa. Marilah kita mengecek segala sesuatu. Sebab apa? Sebab kita adalah orang-orang yang ditugaskan untuk membawa hidup orang-orang kepada kebenaran, bukan menjadi penyesat di dalam. Dalam bagian ini juga Paulus mengingatkan kepada kita, umat yang hidup di masa kini, untuk hidup di dalam persekutuan yang nyata. Saling mendorong satu dengan yang lain, saling menopang satu dengan yang lain, dan bahkan saling mengupayakan agar kita bisa hidup di dalam kebenaran. Bukan hidup di dalam informasi-informasi yang keliru. Mengajak orang-orang di sekitar kita untuk mengecek kebenaran-kebenaran yang mereka dengar. Mengecek kebenaran informasi yang mereka dengar. Di dalam bagian inilah panggilan kita, Bapak Ibu, sebagai umat Tuhan. Itu dinyatakan dengan mengajak setiap orang untuk memeriksa. Dengan mengarahkan hidup kita untuk tidak menjadi penyesat, tetapi membawa orang kepada kebenaran. Oleh karenanya, tindak lanjutnya juga agar kita tidak menjadi penyesat adalah kita mendekatkan diri kepada Tuhan. Benar-benar mendekatkan diri kepada Tuhan, mempelajari segala sesuatunya, dan bahkan kita memohon hikmat dari Tuhan dengan hidup di dalam persekutuan bersama. Tidak langsung ketika kita mendapatkan sebuah informasi, langsung kita sebarkan begitu saja tanpa mengkajinya. Justru ketika kita mendapat sesuatu harus kita kaji dulu. Ini benar atau tidak, ini bermanfaat atau tidak. Kalau kita tidak memiliki hikmat seperti itu, hikmat yang Tuhan berikan, maka hidup kita bisa saja menjadi sesuatu yang menyesatkan orang lain. Tidak hanya menyesatkan diri kita sendiri, tetapi juga menyesatkan orang lain. Oleh karena itu, Bapak Ibu, marilah dalam kehidupan kita pada saat ini, kita benar-benar menyandarkan diri kepada Tuhan. Memohon hikmat dari Tuhan. Di tengah arus informasi yang begitu luar biasa ini, kita harus benar-benar menyadarkan dan meminta hikmat kepada Tuhan. Lewat apa caranya kita bisa meminta hikmat agar kita tidak menjadi penyesat, menyesatkan diri sendiri dan orang lain, dan berani menjadi figur di dalam kehidupan persekutuan kita yang menolong umat untuk masuk ke dalam kebenaran. Bagaimana caranya kita bisa meminta hikmat itu? Yang pertama, Bapak Ibu, caranya adalah sudah pasti kita mendekatkan diri kepada Tuhan lewat sapaan firman Tuhan. Kita merenungkan firman Tuhan, kita membaca firman Tuhan. Berikutnya kita mendekatkan diri lewat persekutuan kita. Lewat renungan-renungan pribadi kita, mempertemukan pengalaman kita di dalam dunia nyata dengan apa yang kita yakini di dalam keimanan kita. Dan yang ketiga, Bapak Ibu, agar kita memiliki hikmat di dalam Tuhan yang tidak menuntun diri kita dan orang lain kepada kesesatan dan bahkan membawa orang kepada kebenaran, kita harus menyatakan iman kita, melakukan iman kita, melakukan tugas dan panggilan kita sebagai pembawa Injil Kristus di tengah dunia. Lewat aspek kehidupan kita, lewat segala hal yang bisa kita lakukan. Segala sesuatunya harus berpusat kepada Kristus, bukan berpusat kepada diri kita sendiri. Pusatnya adalah Kristus. Dan ketika kita bisa mengarahkan hidup kita, pusat hidup kita kepada Kristus, meminta hikmat daripadanya, maka hikmat yang kita miliki di dalam menata kehidupan kita bukanlah hikmat yang membawa kepada kesesatan, tetapi hikmat yang membawa hidup kita kepada jalan yang benar, bahkan menginspirasi orang untuk mengenal kebenaran di dalam Yesus Kristus, Tuhan kita, yang menjadi sumber dari keselamatan kita. Satu-satunya jalan bagi kita untuk memperoleh keselamatan. Kiranya Tuhan menolong setiap kita dan selamat menjadi umat yang
bawa orang lain ke dalam kebenaran kepada Kristus. Amin. Saat teduh bagi kita sekalian. Saat teduh selesai, kita akan masuk kepada doa syafaat. Bapak Ibu, ada beberapa yang akan kita menjadi pokok doa di sini. Yang pertama, kita berdoa bagi bangsa dan negara kita. Kita berdoa untuk situasi yang terjadi, khususnya menjelang pemilu 2024. Juga kita berdoa untuk perkembangan pandemi COVID yang kalau kita lihat sudah mulai ada rasa-rasanya lagi, begitu ya. Kalau kita lihat secara jumlah statistik mulai ada sedikit peningkatan, bahkan di beberapa tempat peningkatannya cukup tinggi. Kita berdoa agar penanganan pandemi juga terus berjalan, protokol kesehatan juga tetap dipatuhi, dan juga kita berdoa untuk gereja kita di dalam pelayanannya. Kita berdoa untuk rencana lomba, ya, lomba tumpeng tanggal 31 mendatang yang sudah di-share di beberapa wilayah dalam rangka HUT GKI Cicurug, juga untuk kelas gabungan sekolah minggu pada minggu kelima tanggal 31 mendatang, rencana pembukaan kelas Daud di bulan depan, juga untuk kebutuhan cicilan ke penabur, kiranya segala sesuatunya dicukupkan oleh Tuhan. Juga kita berdoa untuk saudara kita yang di dalam masa pemulihan, untuk Ibu Linawati, untuk Ibu Rumini atau Bu Ucok, Bapak Rijon Sinaga, juga sanak saudara kita yang lain, serta untuk anak-anak kita yang akan memasuki kelas baru, sekolah yang baru, tingkatan pendidikan yang baru. Kita doakan agar proses adaptasi mereka boleh berjalan dengan baik. Ada lagi Bapak Ibu pokok doa tambahan, dipersilakan. Pak, itu Bu Lina sama Arthur, Pak. Oh, sama Arthur nih. Oke, siap Ci. Terima kasih tambahannya. Cokro, Pak. Cokro. Oh. Iya. Oh, iya. Kemudian. Masih ini Bu ya? Oh iya, satu kontrol ya. Udah dibawa pulang. Udah di rumah sih. Oke, ya, kita doakan untuk pemulihannya ya Bu ya. Iya. Oke, ada lagi Bapak Ibu yang lain? Tambahan? Pak, yang wilayah 5 itu Papa Selin. Ya, itu Bapak Rijon Sinaga, Ci, namanya, Ci. Iya. Orlando Sinaga namanya. Ya. Siap. Maaf, Pak. Ibunya namanya Ibu Winda Cimanjuntak. Tahu anaknya doang, Selin sama Alexa saya mah. Anaknya Selin sama Alexa, Ci. Saya dikasih fotonya masih, oh Ibu ini, oke, saya tahu. Lalu juga mungkin Bu Nani ya, kalau nggak salah Bu Nani Saarni lagi kurang sehat. Bu Marmi juga kemarin saya dapat infonya lagi kurang sehat, kondisinya lagi dalam masa pemulihan. Kita doakan juga Bapak Ibu, Bu Nani Saarni dan juga Ibu Marmi. Ada lagi Bapak Ibu yang lain? Baik, kalau sudah tidak ada, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur pada malam hari ini kami diingatkan sebagai anak-anak-Mu untuk memiliki hikmat yang daripadamu saja ya Bapa di dalam menyikapi segala sesuatu yang ada di dalam kehidupan kami. Tolong kami ya Bapa, agar kami memiliki hikmat-Mu, agar hidup kami tidak sesat, tidak menyesatkan diri kami sendiri dan juga orang lain. Biarlah hidup kami membawa orang lain kepada kebenaran yang berasal daripadamu saja, menjadi inspirasi agar orang-orang mengenal Engkau lebih dalam dan lebih dekat lagi. Pada saat ini kami mengingat bangsa dan negara kami ya Bapak, dalam segala situasi perkembangan yang terjadi, Engkau yang boleh memberkati perjalanan bangsa kami. Engkau yang boleh memberikan kepada pemimpin kami hikmat dan kebijaksanaan agar memimpin bangsa dan negara kami kepada arah yang seturut dengan kehendak-Mu, arah yang baik ya Bapak, yang kami percaya berasal daripadamu saja. Berikan mereka kepatuhan di dalam bekerja, berikan mereka kesatuan hati, dan juga biarlah ya Tuhan, segala yang diprogramkan benar-benar berasal daripadamu saja. Serta mampukan kami sebagai bagian dari bangsa dan negara ini untuk terlibat di dalam
perjalanan bangsa ini ya Bapak menuju ke arah yang lebih baik. Kami juga berdoa mengingat gereja kami GKI Cicurug ya Bapak, dengan segala situasi dan kondisi yang kami hadapi, kami mau mendoakan khususnya untuk teknis dari lomba tumpeng dalam rangka HUT GKI Cicurug ke-55 yang dirayakan pada tanggal 31 hari Minggu nanti ya Bapak. Tuhan kiranya semua anggota jemaat kami boleh dapat berpartisipasi per setiap wilayah. Biarlah ya Tuhan segala teknis yang telah dirumuskan, yang telah disepakati bersama boleh berjalan dengan baik. Engkau juga yang boleh memampukan setiap usaha yang dilakukan. Biarlah ya Bapak, lomba ini bukan kompetisi yang memisahkan kami, tetapi benar-benar menjadi sebuah lomba yang mempersatukan kami di dalam merayakan hari jadi jemaatmu yang boleh berdiri di Cicurug ini ya Bapak. Kami juga menyerahkan untuk rencana kelas gabungan sekolah minggu GKI Cicurug, kelas YSGL dan Musa pada tanggal 31 mendatang, serta ada kegiatan juga untuk Taman Ria atau lomba-lomba ya Bapak. Engkau juga boleh siapkan segala sesuatu kebutuhan yang kau cukupkan ya Bapak. Juga untuk rencana kelas Daud yang onsite 1-2 SD secara onsite, Tuhan juga Engkau yang perlengkapi semuanya, Engkau yang cukupkan segala sesuatunya ya Bapak. Dan biarlah di bulan depan anak-anak kelas 1-2 SD boleh bersekolah minggu secara onsite, dan biarlah ini juga terjadi bertahap ya Bapak, yang mengarahkan umatmu untuk semakin semangat bersekutu ya Bapak. Anak-anakmu khususnya semakin semangat bersekutu di dalam Engkau. Kami juga mengingat ya Bapak kebutuhan gereja kami untuk mencicil ke PH BPK Penabur, kiranya Engkau juga cukupkan segala sesuatunya, segala daya upaya yang dilaksanakan, biarlah itu menjadi gerakan pelayanan kami bersama, menjadi upaya bersama kami sebagai sebuah gereja untuk melunasi kebutuhan tersebut. Juga kami mengingat sanak saudara kami ya Bapak yang dalam kondisi sakit atau dalam masa pemulihan, untuk Ibu Lina dan Saudara Arthur, Ibu Ucok, Bapak Rijon Perlando Sinaga, Saudara Cokro, Ibu Nanisa Arni, Ibu Sumarmi, dan rekan-rekan kami yang lain. Tuhan, Engkau juga yang boleh memberkati, Engkau juga yang boleh memulihkan kondisi mereka, Engkau juga yang senantiasa hadir di dalam kehidupan mereka. Biarlah ya Bapak hidup mereka boleh kembali pulih, boleh kesehatan mereka boleh Engkau pulihkan, dan mereka boleh kembali beraktivitas sebagaimana sedia kala. Berkati keluarga yang mendampingi, segala obat-obatan juga yang dikonsumsi, tindakan medis yang dilakukan, biarlah semuanya mendatangkan kebaikan. Juga kami mengingat anak-anak kami, cucu-cucu kami, yang di dalam masa adaptasi memasuki kelas-kelas yang baru, sekolah yang baru, jenjang pendidikan yang lebih tinggi, dan juga lingkungan yang baru. Tuhan berkati anak-anak kami, cucu-cucu kami. Biarlah ya Tuhan, mereka tetap menjadi berkat dimanapun mereka berada. Kiranya hidup mereka boleh berpadanan dengan kehendak-Mu saja. Dan juga kami menyerahkan diri kami masing-masing dan segenap pergumulan dan sukacita kami. Jadilah pada kami seturut dengan kehendak-Mu saja. Di dalam nama anak Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, marilah kita mengakhiri PRT kita pada kesempatan malam hari ini dengan mengangkat sebuah pujian yang diambil dari Kidung Jemaat 422 yang berjudul Yesus Berpesan. Kidung Jemaat 422, Yesus Berpesan. Yesus berpesan dalam malam gelap, kamu harus jadi gemerlap, anak masing-masing di sekitarnya, dalam dunia ini bersinarlah. Yesus berpesan, bersinarlah terang, lindungi malam dan siang, anak masing-masing di sekitarnya, untuk hormat Tuhan bersinarlah.
Yesus berpesan dunia penuh banyak macam dosa, duka dan keluh. Anak masing-masing di sekitarnya, untuk sesamamu bersinarlah. Yesus berpesan dunia penuh banyak macam dosa, duka dan keluh. Anak masing-masing di sekitarnya, untuk sesamamu bersinarlah. Ya, Bapak Ibu, lagu tadi PRT kita sudah selesai. Sebelum kita mengakhiri PRT pada malam hari ini, beberapa pengumuman yang saya sampaikan. Yang pertama tentang rekening persembahan GKI Cicurug. Ya, Bapak Ibu, tidak bosan-bosan saya menginfokan sudah terjadi perubahan, ada update untuk rekening persembahan kita. Untuk rekening persembahan mingguan, persembahan syukur, perpuluhan, Bapak Ibu bisa mentransfer ke rekening yang tertera berikut ini. Nomornya 7917 129 102 7917. Itu untuk rekening persembahan di situ ya. Nah, yang untuk perpuluhan di situ semua. Nanti jangan lupa ketika mentransfer dikasih notes-nya begitu ya. Catatan ini apa? Transfernya persembahan apa? Nah, juga untuk yang untuk bantuan renovasi, ini yang untuk apa namanya rekening ke PH gitu ya, pengumpulan cicilan ke PH, maka rekeningnya 12910279909 gitu ya. Dua-duanya sama atas nama GKI Cicurug ya. Kalau yang tadi 7917 ya belakangnya. Kalau yang ini untuk yang cicilan dukungan bantuan donasi ke penabur itu ya donasi cicilan ke PH BPK penabur itu 7909 belakangnya. Atas namanya sama, atas nama GKI Cicurug. Lalu juga Bapak Ibu mengingatkan bahwa untuk teknis lomba dalam rangka HUT GKI Cicurug yang ayo ke berapa Bapak Ibu tahun ini? Kita ulang tahunnya. Yuk. 55, Pak. Ya, betul. 55 tahun ya. Kita tidak terasa sudah 55 tahun GKI Cicurug ya usia kita. Memang peringat ulang tahun kita tanggal 29 Juli, tapi kita memperingatinya pada hari Minggu 31 Juli, ya, minggu terdekat 31 Juli ada lomba ya, khususnya lomba tumpeng gitu ya. Sosialisasinya sudah bisa dibaca di WhatsApp masing-masing. Yang saya tekankan di sini ada detailnya Bapak Ibu. Yang pertama, detailnya adalah bahwa lomba itu diikuti oleh setiap wilayah gitu ya. Diikutinya oleh setiap wilayah. Jadi di wilayah 1 sampai dengan wilayah 6. Nah, juga untuk ketentuannya Bapak Ibu, yang pertama tumpengnya itu untuk 20 porsi. Tumpengnya 20 porsi dengan anggaran maksimal, bukan minimum, maksimal ya. Jadi boleh di bawah itu maksimal 500.000 ya per wilayahnya. Kreativitas isinya, lauknya itu dibebaskan. Terserah mau isinya apa di situ ya. Mau yang tumpengnya standar, mau yang tumpengnya modifikasi begitu ya, diisi di situ apa dagingnya ini supaya unik begitu ya, supaya unik. Ah itu diserahkan kepada kreativitas masing-masing wilayah gitu ya. Dan dana anggaran itu juga dikumpulkan oleh masing-masing wilayah. Jadi kita tidak menyediakan anggaran. Nah, ya hadiahnya juara 1 sudah di situ ada, juara 2 juga ada. 1 300.000, 2 200.000, tunai 3 uang tunai 150.000, di mana pengelolaan uang hadiahnya ini juga nanti diserahkan kepada masing-masing wilayah. Jadi Bapak Ibu untuk semuanya ini yang lombanya bukan pribadi ya, ini yang lombanya adalah wilayah. Kapan pelaksanaannya? Tanggal 31 Juli 2022. Pada pukul 9 itu mulai menghiasnya ya. Jadi Bapak Ibu jam 9 itu start menghiasnya dulu. Nah, nanti dinilainya kapan? Setelah selesai perhiasan sekitar pukul 10 begitu Bapak Ibu.
Bila mana ada pertanyaan-pertanyaan, Bapak Ibu bisa tanyakan langsung ke penatua masing-masing penatua pendamping wilayah. Itu yang saya lihat sudah beberapa wilayah ini sudah bergerak gitu ya. Konsepnya nanti mau tumpeng yang model apa? Tumpeng 10 lantai, 20 lantai gitu ya, sudah mulai bergerak. Di sini nanti mau diisinya apa, sudah ada ide-ide yang muncul. Ayo Bapak Ibu kita berpartisipasi di dalam lomba yang sangat seru pastinya ini ya. Juga Bapak Ibu di minggu kelima sekolah minggu kelas YSGL dan Musa itu gabungan. Nah, ada kelas gabungan yang akan dipimpin oleh Penatua Elisa Pujianto, dan setelahnya juga ada lomba-lomba yang menarik tentunya untuk anak-anak dalam rangka memeriahkan HUT GKI Cicurug. Begitu Bapak Ibu. Lombanya tradisional ya, Pak? Oh, lombanya tradisional ya, Ci? Nah, lomba congklak. Ya, pokoknya permainannya seru lah. Buat anak-anak itu akan menjadi sebuah pengalaman yang tidak akan terlupakan. Begitu ya. Kalau anak-anak yang seusia saya mungkin ya sudah tahu gitu ya. Tapi kalau anak-anak zaman sekarang kan mana ada yang main congklak dengan real gitu ya. Jarang, pasti mereka main congklak aja di online. Nah, ini real. Oh, ini yang namanya congklak. Itu sesuatu yang seru juga Bapak Ibu. Kita doakan kelas Daud 1-2 SD rencananya bulan depan akan onsite gitu ya. Jadi kita doakan segala sesuatunya boleh terpenuhi. Dan itu saja saya pikir Bapak Ibu dari saya pengumuman. Ada lagi tambahan? Oh, kalau tidak ada tambahan, saya yang menambahkan minggu depan kita akan bincang sersan, ya. Minggu depan kita akan bincang sersan, materinya apa, nanti di tanggal mainnya supaya agak sedikit konfidensial gitu ya, sedikit rahasia, dan supaya agak deg-degan dikit ketika melihat materinya. Untuk sersan kita minggu depan jam 7 seperti biasa secara online. Kalau sudah tidak ada lagi, Bapak Ibu, jangan lupa hari Minggu kita ibadah 2 kali, jam 7 dan jam 9. Masih seperti biasa, mohon membawa buku vaksin, jangan lupa protokol kesehatannya untuk semua ibadah, baik ibadah kebaktian umum, gitu ya, untuk remaja juga sama, tapi jam 9, jangan lupa protokol kesehatannya dipakai. Untuk anak-anak sekolah minggu kelas Manuel, Musa, dan Yehezkiel jam 9 secara onsite, dan kelas Daud sampai dengan Batita masih secara online jam 8 pagi di YouTube Komisi Anak GKI Cicurug. Bagi yang ibadah onsite jangan lupa protokol kesehatan dipakai, jangan lupa bukti vaksin dibawa. Vaksin, bagi yang belum vaksin silahkan memvaksinkan diri ke puskesmas terdekat masing-masing Bapak Ibu. Itu saja dari saya. Selamat malam, selamat melanjutkan aktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Sampai bertemu dalam kesempatan selanjutnya. Selamat malam, Pak Sam. Selamat malam. Terima kasih ya, Pak. Selamat malam. Amin.